dilimpahkan dan diberikan kepada kita selama ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Pada seluruh yang hadir di majlis di Masjid Jami' Khairul Ummah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita semua. Dilancarkan semua urusannya, dimudahkan, dimurahkan, diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan niat baik kita hadir di majlis ini, pertama dengan niat iktikaf, yang kedua dengan niat thalabul ilm. Mudah-mudahan niat baik kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita melanjutkan apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang riddah atau kufur. Sebagaimana para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka ketika membahas tentang masalah riddah atau kekufuran, itu mereka kategorikan kekufuran itu ada yang disebut dengan abwabul kufur, ada yang disebut dengan aqsamul kufur. Abwabul kufur itu pintu-pintu kufur, pintu-pintu yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam kekufuran. Kalau aqsamul kufur itu pembagian kufur yang pernah kita bahas sebelumnya, itu terbagi menjadi 3, kufur atau riddah keyakinan, kufur perkataan, dan kufur perbuatan. Adapun abwabul kufur, pintu-pintu kufur yang biasa seseorang bisa terjerumus ke dalam kekufuran disebabkan oleh 3 pintu ini. Yang pertama pintu tasbih, yaitu pintu di mana orang tersebut menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan manusia, malaikat, hewan, dan lain sebagainya. Atau pintu yang kedua yaitu pintu takdzib, mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga ta'til, yaitu menafikan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang menafikan wujud Allah ini disebut dengan mu'attil, atau istilah biasa kita dengar yaitu ateis atau komunis. Nah, 3 pintu ini, dan semuanya terbagi menjadi 3, kufur keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Kita sudah membahas pernyataan-pernyataan para ulama, sebagian para ulama dari kalangan mazhab Hanafi tentang penjelasan terkait dengan riddah atau kekufuran ini. Pada malam ini kita akan lanjutkan bahwa para ulama mazhab Maliki juga mereka menjelaskan tentang perkara riddah atau kekufuran ini di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya dalam mazhab Maliki, kenapa kita urutan yang keduanya itu dalam mazhab Maliki? Karena Imam Malik dari 4 imam ini yang lahir yang kedua. Pertama Imam Abu Hanifah tahun 80, Imam Malik tahun 90-an, kemudian baru yang ketiga Imam Syafi'i tahun 150, baru selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini yang kedua yaitu ulama dari kalangan mazhab Maliki. Yang pertama Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, wafat tahun 544 Hijriyah. Kalau sekarang tahun berapa? 1446. 46 apa 5? 6.
Ya, ini tahun 544 beliau wafatnya, berarti berapa tahun yang lalu? Lebih kurang 9-10 tahun yang lalu. Masya Allah. Dalam kitab beliau yang berjudul Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Juz 2 halaman 214. Menuliskan, ini agak panjang ya. Al-babul awwalu fi bayani ma huwa fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maknanya, ini perkataan Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Bab pertama, penjelasan tentang mencaci maki atau merendahkan Rasulullah baik dalam bentuk kata-kata ataupun tulisan. Barang siapa mencaci maki Rasulullah, mencelanya, menyandarkan kerendahan atau kekurangan atau aib kepadanya, baik pada diri beliau sendiri atau agama yang dibawa oleh beliau, ajaran beliau dan akhlak beliau, atau pada sifat dari sifat-sifat beliau, atau merendahkan kehormatan beliau, atau menyerupakannya dengan sesuatu untuk tujuan menghinakannya, merendahkannya, mengecilkan keutamaan beliau, atau untuk tujuan berpaling darinya dan membuat aib baginya, maka orang semacam ini adalah orang yang mencaci Rasulullah. Dan Ibnu Syahnun berkata, para ulama telah sepakat ijma' bahwa orang yang mencaci maki Rasulullah dan menghinakannya, maka ia telah kafir. Dan orang semacam ini layak mendapatkan ancaman Allah untuk disiksa. Dan barang siapa meragukan bahwa orang tersebut telah menjadi kafir dan berhak untuk mendapat siksa, maka orang ini juga telah menjadi kafir. Apa maksudnya? Jika ada orang terjumus ke dalam kekufuran seperti mencaci Rasulullah, maka orang yang mencaci ini sudah jelas terjumus ke dalam kekufuran. Baik diucapkan oleh orang tersebut, caci maki tersebut, atau melalui tulisan. Atau di dalam hatinya. Kalau orang munafik kan di dalam hatinya. Kalau di lidahnya baik, tapi di hatinya justru mencaci maki Islam, mencaci maki Rasulullah. Maka orang ini terjerumus ke dalam kekufuran. Nah, orang lain yang meragukan orang ini terjerumus dalam kekufuran. Yang terjerumus dalam kekufuran tadi si A, kita buat adalah si A. Karena dia udah mencaci Rasulullah. Lalu ada si B. B ini awalnya Muslim. Ya, si B ini meragukan bahwa orang ini terjerumus ke dalam kekufuran. Nah, ini juga bahaya. Atau mencari aman. Ya kan? Mencari aman bahwa orang ini bisa jadi terjerumus ke kekufuran ataupun tidak menurut si B. Maka si B ini pun juga terjerumus ke dalam kekufuran. Contoh lain, ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu duduk semayam di atas arsy, maka orang ini sudah jelas kufur, ijma'. Terus ada orang lain meragukan kekufurannya, apalagi menganggap dia masih Islam, maka orang yang meragukan kekufurannya boleh jadi kufur, boleh jadi tidak, kan? Atau tidak mengkafirkan orang tersebut. Maka orang yang ini, pihak yang kedua ini juga terjerumus ke dalam kekufuran. Artinya apa? Enggak boleh kita tidak mengetahui ilmunya. Kita harus tahu apa saja perkataan, perbuatan yang menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Kalau ada orang mengucapkan kalimat kufur, wajib kita meyakininya, menghukuminya dia terjerumus ke dalam kekufuran, murtad. Ya, walaupun siapapun, penceramah sekalipun,
Ketika ada penceramah misalnya mengatakan bahwa Allah Ta'ala berada di langit, maka penceramah ini keluar dari Islam. Orang yang tidak menganggapnya keluar dari Islam, tidak mengkafirkannya, juga keluar dari Islam. Artinya kalau kita tidak mendalami ilmu ini, tidak memahami ilmu ini, ya bisa saja seseorang yang tidak mendalami tersebut mau nggak mau bisa satu saat nanti juga bisa terjerumus ke dalam kekufuran atau terjerumus dalam keburukan. Makanya para ulama mengatakan apa? I'rifis syarra ta'rif ahlahu. Ketahuilah keburukan. Maka engkau akan mengetahui siapa orang yang melakukan keburukan. Atau i'rifil haqqo. Sebagian ulama mengatakan i'rifil haqqo ta'rif ahlahu. Ketahuilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui siapa yang berada di pihak yang benar. Jadi kita bisa nggak memilah mana orang yang berkata benar, mana yang tidak, bisa nggak? Bisa. Siapa yang bisa memilah hal tersebut? Orang yang menekuni, mempelajari ilmu-ilmu pokok agama. Harus mengetahui, makanya wajib hukumnya ilmu pokok agama, baik itu pokok akidah, pokok fikih, pokok akhlak tasawuf, ya. Wajib hukumnya secara aini setiap orang muslim atau muslimah yang sudah mukallaf untuk mempelajarinya. Makanya luar biasa Islam, kenapa orang tua diwajibkan, bukan kepada anak, orang tua diwajibkan mengajarkan anaknya ketika sudah umur 7 tahun, bukan ketika baligh, sebelum baligh, umur 7 tahun. Kalau dia tidak tahu bagaimana, arahkan anaknya, ya, atau carikan orang yang bisa mengajarkan anaknya. Apa yang dipelajari? Ilmu pokok agama. Dalam masalah akidah, masalah pokok fikih, masalah pokok akhlak. Anak 7 tahun itu wajib orang tua, udah bertanggung jawab orang tua untuk mengajarkannya. Atau mencarikan guru untuk mengajarkannya. Nah, si anak belum ada kewajiban bagi si anak. Kapan wajibnya? Kalau dia sudah baligh. Oke, kita lanjut ya. Syekh Abu Abdillah Muhammad Ahmad Al-Laish Al-Maliki, salah seorang ulama terkemuka, mantan mufti negara Mesir, wafat pada tahun 1299 Hijriah. Beliau ini dulu mufti negara Mesir. Dalam kitab beliau yang berjudul Minahul Jalil ala Mukhtasar Al-Allamah Al-Khalil, juz 9 halaman 205 berkata, wasawaun kafaru biqaulin sorihun fil kufri, dan seterusnya. Kita artikan ya. Sama halnya, kata beliau, sama halnya kufur tersebut terjadi dengan kata-kata yang jelas, yang sorih, yang jelas sebagai kata-kata kufur. Seperti bila ia berkata saya kafir kepada Allah, atau seperti orang yang berkata saya kafir kepada Rasulullah, atau seperti orang yang berkata saya kafir kepada Al-Quran, atau ia berkata Tuhan ada dua, atau orang yang berkata Al-Masih Nabi Isa adalah anak Allah, atau orang yang berkata Uzair adalah anak Allah, atau orang yang berkata kata dengan ucapan yang secara nyata menunjukkan dan menjadikannya jatuh dalam kufur, seperti bila ia mengingkari sesuatu yang secara syariat telah disepakati ijma' yang hukumnya telah pasti diketahui oleh setiap orang Islam, maklum minad din ad-darurah, seperti kewajiban sholat 5 waktu, haramnya zina, haramnya mencuri dan lainnya. Karena dengan demikian ia telah mendustakan Al-Quran dan mendustakan Rasulullah. Termasuk contoh kufur dalam hal ini berkeyakinan bahwa Allah adalah benda, dan atau bahwa dia memiliki tempat dan arah. Orang yang berkeyakinan seperti itu ya maksudnya. Termasuk juga
berbuat dengan perbuatan yang secara nyata menunjukkan dan menjadikannya jatuh dalam kufur, seperti bila ia melempar atau membuang Al-Quran atau bagian dari Al-Quran di tempat yang menjijikkan. Nah ini intaha, itu perkataan beliau sampai di situ. Itu semua tadi perkataan ulama Syekh Ilaish Al-Maliki. Beliau dulu mufti negara Mesir. Nah, jadi orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ya, seperti yang disebutkan tadi, panjang tadi ya, ya seperti orang yang apa, yang mencaci maki Allah, atau dia mengatakan saya kafir kepada Allah, atau dia mengatakan saya ingin murtad masuk ke agama yang lain, gitu ya, atau dengan ucapan-ucapan yang lain. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu benda, apa maksudnya? Orang yang mengatakan Allah itu memiliki bentuk, memiliki ukuran. Orang yang mengatakan Allah itu adalah baik itu benda kasif yang bisa disentuh oleh tangan seperti manusia, meja, ataupun benda latif yang tidak bisa disentuh seperti cahaya kegelapan. Itu semua kan benda. Orang yang mengatakan Allah itu benda juga telah mengucapkan kalimat kufur. Nah, itu bagian-bagian dari kekufuran. Telah terjumus ke dalam kekufuran orang yang mengatakan seperti itu. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kufur dengan anggota tubuhnya, dengan tangannya, seperti orang yang melempar Al-Quran ke mushaf. Nah, ini perkataan salah satu imam, ya, mufti Mesir dari kalangan mazhab Al-Maliki. Kita lanjut. Kemudian Syekh Muhammad Ilaish dalam kitab Fathul Ali Al-Malik fi Al-Fatawa ala madhab Al-Imam Al-Malik ala madhab Imam Malik, juz 2 halaman 348, juga berkata, ini perkataan beliau tadi ya, beliau ini termasuk salah satu pembesar ulama dari kalangan mazhab Maliki. Soal ma qaulukum fi rajulin jaro ala lisanihi, kita dan seterusnya. Lanjut, kita artikan. Pertanyaan, soal, apa pendapat Tuan tentang seseorang yang dengan lidahnya mengucapkan kata-kata cacian terhadap agama, yaitu agama Islam, tanpa ia bertujuan untuk keluar dari Islam itu sendiri? Apakah karenanya ia menjadi kafir? Lalu Syekh Muhammad Ilaish Al-Maliki menjawab. Apa kata beliau? Segala puji bagi Allah, solawat dalam semoga selalu tercurah atas Tuhan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, orang itu tersebut telah menjadi kafir. Dan dalam kitab Al-Majmu' disebutkan bahwa seseorang tidak dimaafkan walaupun ia bodoh dalam masalah ini. Walaupun dia tidak tahu ilmunya tentang masalah pokok ya, masalah pokok ini, walaupun dia tidak tahu ilmunya, kalau dia sudah terjerumus ke dalam kekufuran, maka dia dihukumi kufur, kafir atau murtad. Ini perkataan beliau. Baik, kita lanjut. Ulama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang masalah riddah. Yang pertama, Al-Imam Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Ya, penulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Ar-Rawdatut Thalibin ya. Itu dan yang lainnya. Rawdatut Thalibin dan yang lain. Apa kata beliau? Wafat tahun 676 Hijriah dalam kitab, nah ini ada kitab beliau yang lain judulnya Minhajut Thalibin wa Umdatil Muftin, halaman 293. Beliau berkata, Kitabur Riddati hiya qat'ul islami biniyatin au qaulin au kufrin au fi'lin sawaun qalahu istihza'an au inadan au i'tiqadan.
Nah, artinya kata beliau kitab tentang riddah atau kufur. Riddah adalah memutuskan Islam, baik karena niat, karena perbuatan, atau karena perkataan. Dan sama halnya ia mengatakannya untuk tujuan menghinakan, atau karena mengingkari, dan atau karena meyakini kata-kata kufur tersebut. Nah, ini menjelaskan beliau bahwa kufur itu ada 3 kan? Keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi riddah itu memutuskan Islam seseorang, baik dengan niat, dengan perkataan, ataupun dengan perbuatan. Ini Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Beliau ini salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau ini hafiz, sudah mencapai darajatul hafiz. Darajah hafiz ini hafizul hadis ya, bukan hafizul Quran yang dimaksud. Hafizul hadis. Hafizul hadis ini derajat di atas muhaddis. Muhaddis itu masih di bawah. Ya. Kita lanjut. Dalam kitab Raudhatut Thalibin juz 10 halaman 52 Al-Imam An-Nawawi berkata. Nah, dalam kitab yang lain namanya Raudhatut Thalibin juga ditulis oleh Imam Nawawi. Beliau juga berkata dalam kitab ini, apa kata beliau? Wa qala ay asy-Syafi'i fi mawdhi'in idza ata bisyahadataini sara musliman. Di suatu bagian atau tulisannya Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa orang murtad ini bila mendatangkan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat maka ia menjadi muslim. Nah, ini singkatan dari penjelasan beliau bahwa kalau ada orang awalnya muslim lalu terjerumus ke dalam salah satu hukum kufur yang 3, entah itu keyakinan kufur, perkataan kufur, atau perbuatan kufur. Lalu dia bertaubat, tidak lagi meyakini, tidak kemudian meninggalkan kekufuran yang dia terjerumus, mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam, maka dia menjadi muslim. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang masuk ke dalam Islam mudah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, niat masuk Islam. Begitu juga halnya mudah juga orang bisa terjerumus ke dalam kekufuran dengan keyakinan, perkataan ataupun perbuatan. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita, menasihati kita supaya menjaga lidah. Menjaga lidah. Kita lanjut. Dalam kitab Al-Kaffarat juz 8 halaman 282 Al-Imam An-Nawawi berkata, kitab yang lain. Imam Nawawi itu punya banyak kitab. Jadi dia kita sebutkan 3 kitab beliau. Yang ketiga ini Al-Kaffarat dalam juz 8. Juznya juga udah 8 itu. Halaman 282. Jadi satu juz itu beratus-ratus halamannya. Masya Allah. Nah, beliau mengatakan apa? Al-madhhabul ladzi qata'a bihil jumhur anna kalimatai asyhadatain la budda minhuma wa la yahsulul islamu illa bihima. Apa artinya? Pendapat yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa 2 kalimat syahadat wajib diucapkan oleh seorang yang murtad dan bahwa ia tidak menjadi muslim kembali kecuali dengan 2 kalimat syahadat ini. Nah, 2 kalimat syahadat ini maksudnya 2 kalimat syahadat niat masuk Islam. Kita lanjut. Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Husni Asy-Syafi'i, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Asy-Syafi'i yang hidup di abad 9 Hijriyah, dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar halaman 200 beliau berkata, nah ini panjang banget ini halamannya.
Di perkataan beliau dari sini sampai sini. Nah. Oke, kita maknain aja ya. Ini disebutkan faslun fir riddati wa fi syar'i. Nih. Faslun fir riddati. Ya. Nah, biar ketahuan bahwa saya benar-benar membaca kitab yang ada di sini itu. Ya. Faslun fir riddati wa fi syar'i ar-ruju'u 'anil islami dan seterusnya ya. Kita maknai saja. Apa kata beliau? Pasal tentang riddah. Riddah dalam pengertian syariat adalah kembali dari Islam kepada kufur. Itu ya. Dari Islam ke kufur itu pengertian riddah. Dan memutuskan Islam tersebut. Islamnya terputus. Riddah ini kadang terjadi karena ucapan dengan lidah. Kadang karena perbuatan dengan anggota tubuh. Dan kadang karena keyakinan. Subhanallah, ini dijelaskan secara rinci oleh beliau ini. Setiap satu bagian dari 3 macam kufur ini memiliki cabang atau contoh yang sangat banyak sekali, tidak terhingga. Allahu Akbar. Berikut ini kita sebutkan beberapa contoh supaya kita bisa mengetahui contoh-contoh lainnya yang serupa dengannya yang tidak kita sebutkan di sini. Kufur perbuatan contohnya seorang yang mencaci maki salah seorang nabi. Kufur perkataan contohnya seorang yang mencaci maki salah seorang nabi dari para nabi Allah yang telah disepakati kenabiannya dan atau merendahkannya, artinya merendahkan para nabi. Maka orang ini telah kafir dengan kesepakatan ulama, ijma' para ulama. Kalau dikatakan ijma' apa? Para ulama mujtahidin, mujtahid dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi bersepakat, itu maksudnya ijma' itu. Ulama mujtahid ya, bukan kesepakatan orang-orang biasa, orang umum, tapi ini kesepakatan para mujtahidin, ini yang dimaksud. Lanjut, contoh lainnya, bila seseorang berkata kepada sesama muslim tanpa memiliki takwil. Takwil itu maksudnya apa di sini yang di dalam hal ini? Tanpa alasan yang dapat dibenarkan dalam syariat. Kita ulangi. Contoh lainnya, bila seseorang berkata kepada sesama muslim tanpa memiliki takwil, tanpa memiliki alasan yang dibenarkan. Katanya, wahai orang kafir, maka yang memanggil tersebut menjadi kafir. Orang muslim memanggil muslim yang lain dengan panggilan wahai orang kafir, dengan niat bahwa yang dipanggil itu orang kafir, padahal dia muslim. Karena dengan demikian ia telah menanamkan keislaman seseorang sebagai kekufuran. Bukan menanamkan, menamakan. Karena dengan demikian ia telah menamakan keislaman seseorang sebagai kekufuran. Kecuali kalau dia mengatakan kepada seseorang, wahai Yahudi, katanya, maksudnya itu perilakunya perilaku Yahudi, bukan maksudnya orang ini keluar dari Islam masuk Yahudi. Maka hal seperti ini tetap tidak boleh, tapi tidak terjerumus dalam kekufuran. Tapi kalau niatnya bahwa orang yang dipanggil Yahudi tadi atau kafir tadi, niatnya tujuan dia manggil bahwa orang ini benar-benar sudah keluar dari Islam, tapi tanpa ada alasan yang diterima oleh syariat, maka orang yang memanggil tadi yang tanpa alasan dari yang terjerumus ke dalam kekufuran. Makanya hati-hati mengatakan orang lain sebagai komunis, PKI, hati-hati. Apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud oleh orang yang mengatakan kepada muslim yang lain dengan perkataan PKI bahwa orang yang dipanggil tadi benar-benar orang ateis, tapi tak ada landasan, nggak ada alasan, nggak ada data yang menunjukkan orang ini bahwa orang ini orang ateis, maka orang yang memanggil ini yang kufur. Orang yang memanggil ini tadi yang keluar dari Islam. Bahaya, ini sangat berbahaya. Oke, kita lanjut.
Kemudian kufur fi'li atau kufur karena perbuatan. Contoh, ini masih perkataan Imam Taqiyuddin tadi ya. Taqiyuddin Al-Husni Asy-Syafi'i. Kufur fi'li atau kufur karena perbuatan, contohnya seperti sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, bulan, atau melemparkan atau membuang Al-Quran di tempat yang menjijikkan. Nah, ini orang yang sujud kepada berhala, artinya sujudnya itu jidatnya nempel ke lantai. Tujuan dia sujudnya kepada siapa? Kepada berhala yang di depannya. Maka orang ini telah keluar dari Islam. Ya, bukan sungkeman. Kalau sungkem kan bukan sujud. Ya, kalau sujud itu jidatnya ditempelin ke bawah. Atau kepada matahari, atau bulan, atau benda yang lain. Tapi kalau kepada manusia tergantung niat. Kalau kepada manusia tergantung niat. Kalau niatnya beribadah kepada manusia itu ketika sujud, maka keluar dari Islam. Tapi kalau niatnya memuliakan, orang yang sujud ini memuliakan manusia tersebut karena mungkin ibunya, tidak terjerumus dalam kekufuran, tapi tetap haram, dosa besar. Tetap tidak boleh. Ya, pada syariat umat Nabi Muhammad hukumnya itu haram. Tapi syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan niat menghormati boleh. Sebelum Nabi Muhammad ya. Kalau syariat Nabi Muhammad nggak boleh lagi. Makanya kenapa para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya apa? Sujud menghormati, bukan sujud beribadah. Oke. Kita lanjut. Contoh yang lain, praktek sihir dengan jalan menyembah matahari. Oke. Tidak semua sihir itu kufur. Tapi sudah pasti semua sihir itu dosa, haram. Ya, minimal praktek dukun-dukun yang mempraktekkan sihir itu minimal dosa besar. Tapi tidak semuanya yang kufur. Kapan kufurnya? Kalau dia melakukan sesuatu dalam praktek sihir itu ada unsur yang bisa menjerumuskannya ke dalam kekufuran. Seperti apa? Ya, kan ada orang kan menduduki Al-Quran, benar nggak? Ada ya? Ada itu. Di dalam di YouTube itu ada juga orang kalau praktek sihirnya dia menurut dia biar mujarab kata dia, kemudian duduk di atas Al-Quran, naudzubillah, kufur. Atau sujud terhadap matahari, menyembah matahari. Nah, ini kufur. Atau menulis ayat suci Al-Quran dengan darah haid misalnya, dengan darah. Ini juga kufur. Ya. Tapi kalau tidak ada unsur kufurnya, minimalnya apa? Dosa besar. Contoh lainnya, bila ia berbuat suatu perbuatan kufur yang nyata-nyata hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, maka ia menjadi kafir sekalipun saat melakukannya ia merasa bahwa dirinya seorang muslim. Ini perbuatan yang khusus hanya dilakukan oleh orang kafir. Ya, bukan yang dilakukan oleh orang secara umum. Ya, misalnya pakai jas misalnya. Jas itu kan apakah khusus untuk orang kafir pakai jas? Tidak kan? Nah, maka kita pun orang muslim pakai jas ya tidak dikatakan bahwa menyerupai perbuatan mereka. Gitu ya. Atau pakai celana misalnya. Celana jeans, bukan jinnya ini, hantu bukan, jin celana lia. Nah, levis gitu. Tidak khusus kan? Nah, ini yang maksudnya ada yang khusus. Misalnya menggantungkan di lehernya salib, tanda salib misalnya. Ini kan tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir. Nah, ini nggak boleh, kufur nih. Kalau dia maksud dan dia sadar kemudian dimaksudnya untuk mengagungkan itu. Kita lanjut.
Adapun kufur i'tiqadi, nah kemudian beliau memberi contoh kufur i'tiqadi, yaitu kufur karena keyakinan rusak. Contohnya sangat banyak sekali, di antaranya seperti orang yang berkeyakinan bahwa alam ini, segala sesuatu selain Allah tidak memiliki permulaan. Nah, ini keyakinan kufur, seperti orang yang meyakini bahwa alam ini tidak memiliki permulaan. Ini oleh sebagian filosofi, kan ada sebagian mengatakan begitu, bahwa alam ini bukan diciptakan menurut mereka. Jadi mereka menganggap alam ini azali, tidak memiliki permulaan, menyekutukan Allah dalam keazalian, kufur. Karena yang azali itu, yang tidak punya permulaan, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau menafikan atau mengingkari sesuatu yang secara ijma' telah disepakati bagi Allah, seperti sifat wujud Allah maha ada, qidam tanpa permulaan, baqa tanpa penghabisan, sama bahwa Allah maha mendengar, dan lainnya. Nah, orang yang mengingkari sifat-sifat Allah ini, menafikan sifat-sifat Allah ini juga kufur. Ya, karena mustahil Allah itu memiliki sifat berlawanan dari sifat ini. Allah pasti ada, pasti punya, pasti tidak memiliki permulaan, qadim, qidam, pasti abadi, ya kan? Pasti memiliki sifat maha mendengar, maha melihat, tapi tidak sama dengan makhluknya. Kita wajib yakini itu. Makanya kenapa para ulama mewajibkan kita untuk belajar sifat 20 atau sifat 13. Itu hukumnya wajib, termasuk ilmu pokok agama. Atau sebaliknya, menetapkan sesuatu secara ijma' telah disepakati ketiadaan dari Allah, seperti warna, menempel, berpisah, dan berbagai sifat benda lainnya. Nah, orang yang meyakini ini juga kufur. Orang meyakini Allah itu berwarna, yaitu cahaya, putih, dan lain sebagainya, atau meyakini Allah itu menempel dengan sesuatu atau berjarak dengan sesuatu, ya, dan sifat-sifat benda yang lain seperti duduk, semayam, dan lain sebagainya. Ini tambahan dari saya, ya, duduk, semayam, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kufur, keyakinan kufur. Kalau dia meyakini itu, kalau mengucapkannya berarti terjumus dalam perkataan kufur. Kita lanjut. Maka orang ini telah menjadi kafir. Nah, ini kata Imam Taqiyuddin Al-Husni. Contoh lainnya, bila ia menghalalkan sesuatu yang secara ijma' telah disepakati keharamannya, seperti zina, membunuh tanpa hak, mencuri, dan lainnya. Nah, jadi ini harus kita pahami. Termasuk kufur juga, ini yang disebut dengan takdzib. Bab takdzib tadi, pintu mendustakan Allah dan Rasulnya, mewajibkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang wajib, atau menghalalkan sesuatu yang wajib, istilahnya itu, mengingkari suatu yang wajib yang sudah diwajibkan oleh Allah, ketetapan kewajibannya, dan tidak meyakini keharaman sesuatu yang sudah ditetapkan keharamannya. Dan hukumnya haramnya ini sudah disepakati oleh para ulama, sudah terdapat dalam nas Al-Quran dan hadis. Ingat ya, ketika para ulama menyepakati sesuatu, itu sudah pasti kesepakatan yang mereka rangkum dari Al-Quran dan hadis. Jangan sampai ada orang yang ketika dikatakan ijma' ulama langsung nggak mau terima. Gimana? Ulama yang dimaksud bukan ulama-ulama yang dipanggil sembarangan hanya siapa saja di televisi ini, bukan. Bukan hanya sekedar orang berceramah lalu ulama. Ulama yang dimaksud yang mereka-mereka yang pakar di bidangnya, para ulama mujtahidin yang ahli di bidang keilmuannya. Maka apa yang disepakati oleh mereka itu rujukannya sudah dalam Al-Quran, dari Al-Quran dan hadis. Apa contohnya? Seperti keharaman zina. Dalam Al-Quran udah jelas zina haram. Dalam hadis sudah jelas. Ulama juga ijma' bersepakat bahwa zina itu haram hukumnya. Maka kalau ada orang walaupun dia tidak tahu ilmunya, ya, mengatakan bahwa zina itu halal atau boleh, maka orang ini keluar dari
Islam. Kecuali orang yang baru masuk Islam, baru aja masuk Islam dan tidak tahu hukumnya, belum diajari. Atau berada di tempat yang jauh dari para masyarakat muslim. Oke. Atau mengingkari kewajiban yang sudah ditetapkan kewajibannya, seperti kewajiban sholat 5 waktu. Ada orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu ini, maka dia sudah jelas keluar dari Islam. Oke, kita lanjut ya sebentar ya. Atau berkeyakinan wajib terhadap sesuatu yang secara ijma telah disepakati bukan sebagai perkara wajib, maka orang ini telah menjadi kafir. Contoh lainnya, bila seseorang mengingkari sesuatu yang secara ijma telah disepakati kewajibannya, serta telah diketahui kewajiban tersebut oleh seluruh orang Islam, seperti solat 5 waktu, maka ia telah menjadi kafir atau murtad. Kemudian Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, dalam menjelaskan tata cara solat bahwa kaum mujassimah atau kaum yang mengatakan bahwa Allah adalah benda, orang yang mengatakan Allah itu memiliki bentuk dan ukuran, adalah orang yang harus dikafirkan. Nah, ini kata Imam Nawawi di dalam kitab Taqiyuddin Al-Husni tadi. Aku, kata Sayyidina Abu Bakar Al-Husni, aku katakan, kata beliau, inilah kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat. Artinya bahwa kaum mujassimah itu apa? Orang yang meyakini Allah itu jisim, benda. Orang yang meyakini Allah itu punya tangan, kepala, kaki, duduk, itu mujassimah namanya. Ya. Kita ulangi. Inilah kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat, artinya bahwa kaum mujassimah adalah orang-orang kafir. Oleh karena keyakinan demikian sama saja dengan menyalahi Al-Quran yang telah jelas menetapkan bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun dari makhluknya. Masya Allah. Jauh ulama-ulama zaman dulu, jauh ratusan tahun yang lalu sudah mengatakan itu. Artinya kalau sekarang ada orang yang mengajarkan tentang pembagian riddah, tentang kekufuran ini contohnya dan lain sebagainya, itu bukan perkara yang baru. Baru bagi siapa? Baru bagi orang yang belum mengetahui baru. Padahal ini adalah perkara yang sudah dijelaskan jauh sebelumnya. Dari zaman ulama salaf sampai khalaf sampai abad-abad sekarang ini. Kita hanya menukil saja. Ketika kita menjelaskan itu hanya menukil dari perkataan para ulama. Ini banyak dalam kitab-kitab mereka. Coba kalau kita pahami dengan baik, kita lihat kitab-kitab mereka, pernah nggak kita mentelaah kitab-kitab mereka seperti itu? Yang tadi udah berjuz-juz sampai juz 8, satu juznya, juz 8-nya aja itu 282 tadi. Itu udah ratusan, satu juznya. Masya Allah. Nah, mungkin dulu kalau kita belum belajar, belum pernah kita mendengar judul kitab-kitab ini. Nah, kalau begitu bagaimana kita mengetahuinya kalau kita tidak belajar? Makanya orang yang mengatakan ini perkara yang baru dan lain sebagainya, berarti orang ini tidak mengetahui pada hakikatnya ajaran Islam yang sebenarnya, yang diajarkan oleh para ulama kita turun menurun dari generasi ke generasi berikutnya sampai kita sekarang ini. Dan alhamdulillah sampai kepada kita, yang mudah-mudahan kita mudah memahaminya, bisa memahaminya dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan ilmu kita, ya, memberikan manfaat apa yang kita pelajari, ya, mudah-mudahan kita termasuk ahlil ilmi, termasuk orang-orang yang memahami ilmu agama dan mengamalkannya dan bisa mencapai derajat takwa, derajat yang Allah janjikan dunia akhiratnya nanti akan diberikan kemudahan, jalan solusi, rezeki yang tanpa disangka-sangka dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan di
perkataan para ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i itu belum selesai. Ini apa yang kita sebutkan ini bukan semua ya, belum seluruhnya. Memang kitab ini dibatasi, ya, tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya mungkin nggak kelar-kelar kita, apalagi sebulan sekali ketemunya. Sangat banyak. Ya, mudah-mudahan itu sudah cukup meyakinkan kita. Dalam Al-Qur'annya sudah ada ayatnya, dalilnya dari hadis sudah ada, perkataan para ulama sudah ada. Kurang apa lagi untuk bisa meyakini hal tersebut? Sudah harus yakin bahwa perkara tersebut benar adanya dan wajib kita hindari agar supaya kita menjaga lidah, anggota tubuh, hati kita, ya, agar supaya tidak terjerumus ke dalam kekufuran atau riddah ini, ya. Barakallahu fikum, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan tahlilan 3 kali, sholawat dan al-istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.